Sudah tak rekam. Sudah, Pak. Pakai rekam layar tapi. Enggak usah, Bu. Sudah tak rekam, Bu. Oke, sampun, siap. Berarti ini saya matikan, Ya. nggih. Monggo. Nggih. Matur nuwun. Baru muncul, Pak, tombol rekamnya. Nah, ini tempat saya juga Ya, sudah wis. ada. Tuh muncul. Ya wis, lanjut. Nggih. Bu Rini tadi mana, Bun? Kanvanya. Kanvanya. Saya belum bikin. Katanya Bu Subli yang sudah bikin. Oh, saya? Oke, kita buat sama-sama ya. Oke. Di sini itu kasusnya kan ada di LMS. Ya. Nah, ini satu buka. Saya buka LMS. Ya, ini saya sudah buka share screen LMS. Nanti ada yang ngisi di kita tulis aja dulu, nanti baru dimasukkan ke Canva gitu gimana? Boleh. Canvanya jenengan aja Bu Super. Oke. Sekalian. Berarti atau yang lain sama-sama tapi kalau buka LMS nggak bisa ya. Kita buka dulu LMS semua, LMS kita buka semua. Kita kerjakan dulu di manual di kertas, nanti kita gomet, kita masukkan ke Canva gitu gimana? Bareng-bareng kita buka gitu. Boleh. Oke. Manut. Share screen satu, Bu. Share screen dulu yang LMS-nya, Bu. Kita baca sama-sama. Oke. Sudah muncul? Sudah. Oke. Sudah. Sudah dibaca ya tadi? Kita sudah baca ya? Sudah. Bu In sudah. Oke. Jadi langsung pertanyaan bawah aja. Oke. Nah, ini. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Ini berarti kita bikin jawaban untuk kasus satu dulu, ngeten nggih? Iya. Restitusi. Restitusi. Ini tadi ada menstabilkan identitas ya? Ya. Itu masuk ya? Masuk. Kemudian Bu Rini, menstabilkan identitasnya di kalimat mana gitu kali, ben lebih spesifik. Boleh, oke. Kayaknya pas menanyai Vivi dan Natali. Ya. Iya kan? Itu kan menstabilkan dulu toh. Oke. Klarifikasi itu tadi loh, klarifikasi itu kan menstabilkan toh. Ya, lagi kalimatnya yang mana? Ini Bu Santi memanggil Vivi dan Natalia serta menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. Ya enggak? Bu Santi menanyakan apakah mereka ini Bu Santi memanggil Vivi dan Natalia serta menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. Ini siapa yang jadi natulis? Saya enggak apa-apa. Oke. Langkah menstabilkan. Yang mana tadi, Bu? Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan dari Bu Eni. Menstabilkannya enggak yang waktu menanggapi itu ya? Menanggapi tindakan itu tidak boleh itu? Itu kan kayaknya
Langsung tak copy paste di PPT no gimana? Iya, nggak apa-apa. Boleh. Ono wae mendingan, Mbak. Nah, ya Boleh. daripada saya ngetik 2 kali nanti kalau Ya sudah iyalah. kita masukkan gitu. Iya. Saya tak buka PPT dulu saya. Dianalisis dulu. Saya tak buka PPT dulu. Kalau Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan, itu bukan validasi tindakan yang salah, Mbak? Oh iya, Ding. Apa lebih ke situ ya? Validasi itu menyenangkan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Cara PPT newsletter. Kemudian kalau untuk menanyakan keyakinan itu ya Mbak, Bu Santi menanyakan kembali apa mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Bu Santi. Bisa. Karena kan itu perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Sudah Bu Perni? Belum, sebentar saya siapkan dulu. Oke. Turunan kok aja menyala-nyala. Turunan kok aja menyala-nyala. Ya. Mbak, laptopku habis sih baterainya, aku tak ganti nang HP ya. Nggih, Bu. Kumpan tak? Listriknya kumpan tak? Oke, ini udah siap. Caranya nambah. Panasnya. Berarti ini aku nggak bisa share screen, Mbak In. Oke, Bun. Tak share screen-nya. Dulu ya, sebentar. Duh, aku tak keluar dulu. Iya. Oke, kasus 1. Itu pertanyaan tak copy paste dulu gitu ya? Ya, ya Mbak. Ya, oke. Kasus 1. Oke. Saya live dulu ya Mbak, tak ganti HP ya. Wah, tulisannya gede banget. Iya Mbak, super. Oke, sudah. Pertanyaan nomor 1 dulu. Jawabannya apa? Dalam kasus Tentang tadi restitusi yang pertama menstabilkan identitas tadi. jawabannya itu ya menstabilkan identitas. Kan itu
Tiga pertanyaannya. Menstabilkan. Langkah-langkah yang diambil Bu Santi. Yang pertama kan menstabilkan identitas sing pas endi gitu loh. Pas di Identitas. Yaitu ketika Bu Santi bertanya aku ya. ketika Bu Santi bertanya. Pertanyaannya. Ini menanyakan tentang laporan Ibu Eni ini ya. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada, itu ya? Apa itu kayak ya? Ya dari sini keesokan harinya langkahnya ini sampai maaf, betul? Aja di copy paste blog Mbak. Ketika Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan laporan tentang Bu Eni tentang permasalahan yang ada. Nah, jadi gak copy paste. Oke. Apa iki PPT ku tak ketokne malahan? Ya, gak apa-apa, gak masalah. Alamasnya ben kita sawang berdua, dewe-dewe. Jawabannya kan langsung, aku kalau salah nulis kan langsung diganti. Siap. Nah, untuk LMS-nya kita buka masing-masing. Yang di kimitku. Kayak yang dibuka ternyata. Stop share screen no. Ya, kamu stop dulu, saya ganti yang punya saya. Oke. Nanti biar langsung nampak. Oke. Gimana ini PPT saya? Ini. Validasi ini adakah cara yang lebih efektif? Validasi. Kasus 1. Iya, betul. Bu Super, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Gak iso. Bisa, Pak? Oh iya, Bisa. makasih ya. Cuman cek aja ini soalnya ya satu laptop saya harus pakai 3 pranala ini. Ya wis, makasih. Menstabilkan identitas yaitu ketika Bu Santi bertanya dan bertanya gimana terus? Ketika memanggil Sekto. Ketika Bu Santi memanggil Vivi dan Natali, kemudian menanyakan, lawi pertanyaannya sing Arab diilang we. Ketika Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan. Wih, cai kok wagu. Bersedia memperbaiki permasalahan ngono kali ya, melakukannya busak kayak. Oke, kata-kata di LMS juga bikin Kakean kalimat. Oke, iki apa kira untuk tanda ngene bareng iki? Iki anu Mbak, apa kotak box, text box ngono kae lho. Kan biasanya ning PPT kan enek judul, enek subjudul ngono kuwi kan. Mbuh karo iki ya. Terus Terus yang kedua tadi tentang ini menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan? Belum, kan baru menstabilkan. Lah yang ini memvalidasi tindakan yang salah belum loh. Aku tak buka LMS juga. Segitiga restitusi ini kan lagi siji to wi. Lagi menstabilkan Rok. Belum yang memvalidasi sama tentang keyakinan, menanyakan keyakinan. Berarti masih jawaban nomor 1? Yes. Oke. Menstabilkan identitas yaitu oke, terus berarti Dari yang ada wis sampai enter.
Permasalahan yang ada, sampean enter ya toh. Ngentere saka dhuwur Mbak. Saka Oh, yang iya. ada nih lho. Ben gak ning kotakane maksudnya. Iya, oke. Kotakane dibuang ya iki. Iya gak apa-apa. Iya, Engko berarti. copy paste nih wae anu nih, copy paste nih pertanyaannya. Ngilangine ning ndi? Diklik terus langsung delete. Oh, oke. Loh, hilang semua. Andu. Gaduh. Sing kotakane tok, kotakane Ini pas penuh, ini semua jadi hasilnya di tok, dalam toh. kotak ini Ya sebenarnya. wis nek no. Ya wis lah. Yakin. Biarkan, Ya nggak apa-apa. Ya wes, yuk lanjut. Yang kedua nih memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi Tindakan yang salah. tindakan yang salah. Ki, pas Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu, tidak kita ya. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu tidak boleh. Ya, Ya, kita aku ya. Itu langsung boleh copy paste ya. bila mereka. Lah ngendi? Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormati Ibu Santi. Iki piye to kalimatnya? Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati? Bu Eni kudune ya Wi, kok Bu Ya, Santi. Makanya tidak dihormati Bu Eni kan. Ya, kita maklumi saja. Isi Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Sampai meminta maaf ya, Ibu Santi menganggap bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Sampai teko wingi tidak dihormati Ibu Santi, tapi Ibu Santi ini diganti Bu Eni. Ketoke ngono ketoke. Kayaknya. Aku tadi membaca juga, loh ini kok Bu Santi maksudnya gimana? Ya mulek ya. Memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi yaitu Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Terhadap Ibu Eni gitu ya? Oh ya, gak yang ngono. Dan penak bahasanya. Ya kan emang sing jadi objeknya kan Bu Eni dong tuh. Ya. Kasusnya kan karena tidak menghormati Ibu Eni kan. Iya. Ini gede say. Iya, sabar. Lanjut, yang ketiga yaitu apa enggak? Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yaitu menanyakan keyakinan. Bu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan ini ya? Ya, kita ikut. Sampai titik ya, sampai keyakinan kelas ini. Bu Santi menanyakan apa yang mereka bisa lakukan. Sampai gagasan. Oh, sampai gagasan. Ibu Santi menanyakan apa yang akan dilakukan. Apakah ada gagasan? Gue kan. Oke. Dua berarti. Iya gak sih? Ada dua hal. Oke, dilebokke sih. Gitu. Keyakinan. Sing meyakin keyakinannya ketok sing iki ya Mbak, sing dua iki lho. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menahan rasa tidak hormati. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kita kuwi dia sing anu tentang keyakinan. Ibu saya tak kopi bener gak? Bener ki ya? Ibu Santi menanyakan kembali ini toh?
Didi, sing mana-mana? Ya, Betul ini? ya. Tak copy paste betul nggak? Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan Ya. untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Kok balik eneh buan? Enggak kuwi. Dihormatin enggak wi. Sing ini toh, bawah ini toh, sing dur dihapus. Ketoke. Sing Bu Santi menanyakan kembali wi gak wi. Menanyakan Iya. keyakinan yaitu ketika Ibu Santi loh mbok ilangi. Coba ngomong langsung. Ketika Ibu Santi ketika ini menanyakan keyakinan ketika Ibu Santi apa yang iya benar kui apa yang kamu lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Wingke toh terus Vivi dan Natali itu mengakui bahwa perilakunya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Kita kuwi sing menanyakan keyakinan nih. Ya, alih sing kiri kita. Sing ini, kalimat yang ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Ini wis masuk dhuwure, berarti enggak ini dihapus ini yang apa ini dihapus ya sampai sini. Ini yaitu menanyakan keyakinan yaitu ketika Ibu Santi bertanya kembali kemudian ngenai lah. Bertanya Ketika Ibu Santi yaitu ketika Ibu Santi bertanya kembali dan Vivi dan Vivi karo Natali itu akhirnya Wingke lo mengakui bahwa bla 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 Wingke. Vivi maupun Natali mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Santi terus melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk perbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Terus wes kita saiki nomor 2. Itu baru pertanyaan nomor 1. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Apakah restitusi yang diusulkan Vivi sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Ini berarti langsung ini setelah berpikir sejenak sesuai ya? Berdiskusi dengan teman-temannya Wingke ya. Penerapan keyakinan utama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah sampai ini, benar? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai? Sudah sesuai. Usulannya Vivi Natali kan nggak ada diskusi kelompok Wingke toh. Ya, membuat keyakinan kelas itu mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Sesuai mereka pun bahwa mereka telah memberitahu kepada sekolah. Kok malah Bu Eni sing dikirimi toh kudune ning Bu Santi toh? Lah kan Bu Eni di Wingke toh untuk mengembalikan rasa hormat kepada Bu Eni Wingke toh karepe. Untuk minta maaf Wingke lho. Nggih untuk meminta maaf karena berlaku tidak hormat lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Yuk lanjut. Sudah sesuai. Maaf, program aku punya sinyal iki. Apakah langkah restitusi? Apakah langkah-langkah restitusi? Berarti sudah sesuai tak taruh sini aja ya? Menurut Anda apakah sesuai? Ya, sudah sesuai. Ya, sudah sesuai. Langkah-langkahnya tadi ya. Kok di copy-nya jadinya 8. Saya. Biasa malih dewe. Iki kok oleh notone engko sik ya? Iya, sekarang. Yang penting ditulis sih. Sudah sesuai. Terus
Satu tok ini, yang bawahnya enggak ya? Apakah langkah-langkah Vinge? Yang ngirim email itu. Ya, usulan kedua. Setelah Ada 2 berpikir usulan itu. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi, Mbak. Jadi ben kalimatnya enggak pertanyaan nih. Sebuah diskusi. Mengusulkan diskusi. sebuah diskusi atau mengadakan sebuah diskusi gitu aja. Diskusi dengan teman-teman Gimana kalau sekelasnya. mereka newi diilangi wae. Heeh. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan Untuk mengadakan. Untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tentang penerapan keyakinan kelas. Penerapan keyakinan kelas. Tentang langsung di-cut Dewi. Ngirit kok, tentang penerapan keyakinan kelas. Tentangnya nyambung karo ngarep. Jadi tentangnya enggak kalimat sendiri. Koma, Tentang penerapan keyakinan titik. kelas. Terus terutama sikap saling menghormati dan penerapannya di kehidupan sekolah. Kehidupan sehari-hari di sekolah. Sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Bagaimana nih hilangi wae. Terutama sikap saling menghormati dan penerapannya di sekolah. Nah. Ben rada simple. Oke, penerapannya di sekolah ya. Yes. Kehidupan sehari-hari ya, Pus. Ya kan sehari-hari di sekolah kan tetap sehari-hari toh. Dini akeh penerapannya di sekolah. Terus usulan yang kedua dimasuknya enggak? Dan mengirim email gitu ya? Tambahin mungkin? Itu juga langkah-langkahnya loh, itu juga termasuk langkah-langkahnya. Usulan yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni. Tentang gagasan mereka. Iya. Terus sampai mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Oh, saya tak copy. Kok ngirimnya malah yang Bu Eni ya? Lah makanya itu. Seto. Aku bingung. Dari tadi kan bertanya kok ke Bu Eni, padahal kasusnya Natali dan Vivi menunjukkan bagaimana untuk minta maaf ke Bu Eni. Yang dijaili kan Bu Eni. Mengirim email dan minta maaf kepada Bu Eni gitu kali ya? Iya. Terus siswa memberitahu ke kepala sekolah, nanti kalau ketiadaan guru meminta untuk mengusulkan Ibu Eni sebagai penggantinya. Ngono iki. Intinya gitu kayaknya. Iya. Kudune emailnya nang kepala sekolah ya kudune. Ke Bu ini dari kata-kata ini ke Bu Eni dulu. Terus neng Pak Kepala Sekolah memberitahu ini kata-katanya ini. Maksudnya minta nanti kalau guruku nggak ada nanti diganti Bu Eni Bu Eni ada. Gitu. Bahasanya seperti itu. Tapi kok pertanyaan di bawah loh, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang tubuh Bu Santi? Saya bertindak ki sapa jadi? Makanya salah toh ini maksudnya itu loh. Aduh. Aku tadi baca loh ini kok gini. Anda adalah Pak Hasan. Apa? Berarti usulan kedua ini mengirim email kepada Bu Eni untuk minta maaf. Ya, betul. Jadi berarti ya kita pandangnya sebagai pandangan pandangan murid ya. Meminta maaf kepada Bu Eni, terusan sebagai rasa menebus rasa bersalahnya itu dengan nyuwun ning kepala sekolah mungkin Bu Eni mawon, Pak. Mawon yang isi. Kalau ada guru yang tidak hadir, Bu Eni aja. Ya wes lah, ya wes begitu aja. Oke, gitu. Selanjutnya kirim email kepada Bu Eni untuk meminta maaf untuk meminta maaf sih ngono kali ya. Tapi ning kono enek gak sih kalimat meminta maaf?
Nggak ada sih ya. Cuman Ya, nek usulan ki mau senggon validasi lo tindakan salah Ibu Santi menanggap bahwa tindak itu boleh saja dilakukan mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. ya wes kuwi wae. Berarti Artinya malah di kasus 2 itu kan saya wis tak Ada jabarkan weh, semua Bu. tentang Sebenarnya gagasan dari mereka kasus untuk 2 meminta itu maaf, ngono. Ya. katanya piye, Tentang gagasan seperti mereka apa, untuk minta tapi maaf kan di slide yang atau memperbaiki prakteknya sikap, adalah semua memperbaiki ditulis. sikap mungkin. Ya nggak Kok apa-apa nek suaranya sebenarnya Pak banyak kan kita nanti enak tinggal baca aja. Kok rame, mana ada suaranya Pak Budi juga Ya, nyasar ke sini. kayak di-mute Pak Budi. Pak BP sengaja Pak Pak BP. BP di-mute Pak BP. Mengirim email kepada Ibu Eni Sebagai permohonan minta maaf. Sebagai permohonan maaf. sebagai Untuk mohon meminta maaf ngono ngopo kok anu men abot mencake bahasane. Mengirim email kepada Bu Eni untuk meminta maaf. Dan mereka memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bila Oh, berarti Hmm. minta maaf, berarti berdiskusi kelompok winge. Ngirim email ning Bu Eni. Bu sok mben nek pas jam Ah. kosong jenengan gak popong ngono lho. Tapi kan Ah, diawali Terus tak minta maaf omongke gak ning kepala sekolah. Oh, Kuwi jawane ngono. heeh, jawane ya heeh. Tapi kayaknya minta maaf itu tetap enek, Mbak. Nah, dan mereka memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Itu Pak apabila Hasan. Bila lain bila waktu ada mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Yes. Carane iki permohonan maaf iki sok ben ngisi jam kosong kuneh Bu ngono lho karepe. ya. Iya. Oke, gini. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Bu Eni untuk meminta maaf dan mereka memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah mengusulkan ngono ya Mbak, memberitahu nih. Lah Bu Rini hilang. Mengirim email kepada Ibu Eni untuk minta maaf dan memberitahu. Ilangi mereka nih subjeknya wis ning ngarep. Vivi dan Natali sudah sesuai. Dan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah mengusulkan kepada kepala sekolah mengusulkan Bu Eni untuk mengisi jam Bu guru pengganti. Mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Iya kalimatnya. Bahwa mereka telah mengusulkan kepada sekolah, kepada kepala sekolah. Ben oke ambigu sih tau. Bahwa mereka telah mengusulkan kepada kepala sekolah iki memberitahu apabila Nah, misalnya saya mengirim email kepada Ibu Eni untuk minta maaf dan memberitahu kepala dan iya iki maksudnya dan email kepada Ibu Eni untuk meminta mengirim dan memberitahu beliau bahwa mereka yang baleni yuk memberitahu beliaunya itu maksudnya Ibu Eni memberitahu Pak BP ya hilang dan karek wong loro kita dua dan memberitahu beliau bahwa mereka telah mengusulkan kepada kepala sekolah bila bahasanya bisa kewi bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Bahwa mereka telah mengusulkan kepada kepala sekolah bila di lain waktu maka Bu Eni diusulkan sebagai guru pengganti. Wes ngono wae.
Maka wis bener wi. Saka maka ning mburi lho, Mbak. Oh, Maka terus Bu Eni diusulkan sebagai guru pengganti. Diubah anune bentuk kalimatnya. Maka Kata-kata Bu Eni diusulkan. Wes. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Bu Eni untuk meminta maaf dan memberitahu beliau bahwa mereka telah mengusulkan kepada kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka Bu Eni diusulkan sebagai guru pengganti. Wes, bisa dipahami kita ya? bisa. Ah, Nah, ini berarti. dan tak mute sih. Dalam kasus posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan. Nanti Mbak pertanyaannya. Yang selanjutnya Bu, ini dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Anu, sebagai membuat rasa bersalah gitu ya. Kan enek tau, ayolah neng dhuwur. Ini kan Sebagai pembuat rasa bersalah sebagai pembuat rasa bersalah dalam Konaku cek adan sih ya. sebagai pembuat rasa bersalah agar sebagai pembuat rasa bersalah dalam posisi apakah yang telah diambil kok Ibu Eni sih? Lah makanya kok aku bingung kok Ibu Eni. Udah Yang Itu yang Bu ditanya Santi. posisinya Ibu Eni ketika ngajar Bu di Eni kan kelas. nggak melakukan apa-apa. betul. Bu Eni kan di atas ngajar, Bun. Oh iya, Bu dia Eni kan laporan. awalnya ngajar. Yang laporkan neng anu ya, neng Bu Santi. Bu Sebagai Eni pembuat rasa itu bersalah. sepertinya posisinya Menyalahkan. sebagai pembuat rasa bersalah ketika beliau mengucapkan ayolah bantu. Ketika beliau mengucapkan gitu, ayolah tugasnya dikerjakan nanti. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mau dengan tugas, tolong bantu Ibu ya. Itu kan ciri membuat rasa bersalah. Ya enggak sih? Yes. Aku kok gak iso konsen, sinyalku ini teko ilang. Kengerambe Bun, kengerambe, sinyal full. Konti Mbak nggih. Sebagai pembuat rasa bersalah. Saya delete. Itu tadi yang posisi kontrol guru itu ya. Oke, ini udah gitu. Berarti langsung pertanyaan keempat. Ya. Jika ada adalah Pak Hasan, gitu Mbak. Kepala sekolah ini berarti. Bagaimana dia menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Langkah Ibu Santi tadi yang sebagai manajer deh nih. Iya, menanyakan awalnya Jadi kan menindaklanjuti laporan Ibu Eni. Terus dengan memanggil Vivi dan Natalie. Terus akhirnya ditanya toh keyakinannya sesuai apa enggak. Terus harusnya bagaimana? Itu toh. Terus akhirnya Vivi dan Natalie membuat keputusan tadi langkah-langkahnya diskusi terus ngirim email gitu.
Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Langkahnya Ibu Santi kan restitusi tadi toh. Langkah Bu Santi, Iya kan? Yang manggil Vivi sama Natali di atas tadi kan restitusinya. berarti langkah yang diambil Bu Santi Menyikapi langkah yang diambil Bu Santi sudah betul karena sudah sesuai sudah dengan sesuai, sudah restitusi. sesuai. Bu Santi, Bagaimana Anda menyikapi? bagaimana iya? Langkah yang diambil Bu Santi, menyikapinya dengan Mbak, mungkin nganu ya, dari Bu Santi, Bu Eni mungkin dipanggil kali ya sebagai kepala sekolah atau diajak diskusi. Ini ngomong Bu Santi, nanti kalau misalnya tidak bisa masuk sekolah, nanti langsung Bu Eni sesuai permintaan murid untuk mengganti atau gimana. Terus untuk Bu Eni, misalkan ada kendala apa-apa, langsung ditindaklanjuti atau bagaimana gitu. Jika Anda adalah Pak Hasan, kita sebagai kepala sekolah lagi. Iya, Pak Hasan itu kepala sekolah. Menyikapi tindakannya Bu Eni. Santi. Bu Santi, iya Bu, tindakannya Bu Santi. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama, menghargai upaya restitusi Bu Santi, ya kan? Ya. Caranya kan, terima kasih Bu Santi sudah membuat restitusi yang baik sehingga ibaratnya Vivi sama Natali itu bisa mengatasinya gitu loh. Mengatasi masalahnya dengan Bu Eni, ya kan? Sudah menyadarkan Vivi dan Natali untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan menghargainya. Kalimatnya. Aku kok gak bagaimana menyikapi? Saya apa kami? Apa subjeknya siapa ini? Kami, masa kami? Anda? Saya no. Kan saya ya. Itu. Saya akan apa ya? Saya menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi dengan positif dan mendukung dengan alasan saya akan menyikapi langkah Ibu Santi dengan positif dan mendukung, ya kan? Itu kan bagus, maksudnya langkahnya Bu Santi itu bagus gitu loh. Dengan positif dan mendukung. Saya repot. Jika Anda adalah Pak Hasan, saya akan menyikapi langkah Ibu Santi dengan positif dan mendukung karena menghargai upaya Ibu Santi. Untuk apa karena? Untuk menghargai. Karena menghargai. Enggak toh Mbak, pokoknya karena Bu Santi sudah menyadarkan Vivi dan Natali akan kesalahannya. Pertamanya menghargai dulu. Kan maksudnya terima kasih Bu Santi sudah membantu anak-anak untuk ibaratnya memperbaiki masalahnya gitu loh. Cara pertamanya kan
Bu Santi mengambil langkah restitusi kepada Vivi dan Natali, gitu. Lah kita sebagai kepala sekolah caranya matur nuwun. Oh ya terima kasih ya Bu Santi. Gitu dulu gitu. Terus habis itu baru nanti mengapresiasi tadi sudah bisa caranya ngerukunke antara Vivi Natali dengan Bu Eni gitu loh maksudnya. Ayo Mbak Sup. Ganti slide kali Mbak Sup. Nek gak muat. Iki Macet ya ngono aku Mbak Super gak ubah blas sih. belum tak Ora. Thinking mau wes bener kah? Thank you loh. Iya, nyambung karek nyambung nih wi. Sing nomor 4 kok ngisor ya Mbak? Gak muat no. Aku iki notone sing gak iso iki sing jelas. Walah. Ya wis ngeteknya wae, ngetek nih slide selanjutnya. Nanti aja, Terus sudah. nomor 4 nih neng selanjutnya diganti iki jene tambahane. Ya. Kuwi banding ngono sing slide berikutnya aja. Nah. Menyikapi dengan positif dan mendukung dengan alasan menghargai. Masih lanjutannya. Icik. Loh kok piye gak apa-apa? Ora apa-apa kok gampang diatur. Menyikapi dengan mendukung positif dan mendukung. Menyikapi dengan mendukung. Menyikapi dengan positif dan mendukung dengan alasan wingke lho. Menyikapi dengan positif, dan mendukung dengan alasan karena nanti sudah menyadarkan Vivi dan Natali menyadari kesalahannya. Boleh ya, Mbak? Dan mendukung dengan alasan telah menyadarkan Vivi dan Natali Akan kesalahannya. Menyikapi dengan positif dan mendukung dengan alasan menghargai langkah Bu Santi untuk menyadarkan Vivi dan Natali akan langkah Bu Santi untuk menyadarkan Vivi dan Natali kalimatnya kok wagu ya. tapi dengan positif dan mendukung dengan alasan Wis jadi kanva kok digomet kok bengi Mbak ngono iso nata. menghargai langkah Bu Santi untuk menyadarkan Vivi dan Natali Akan kesalahannya. Salahnya apa perilakunya? Menghargai langkah Bu Santi untuk Mbak, untuk mencoba memperbaiki. Ojo menyadarkan sih, untuk mencoba memperbaiki hubungan apa situasi antara Bu Eni karo Bu Vivi, karo Bu Vivi. Bu Eni karo Vivi Natali ini kan ibaratnya kisruh to rodaan. Untuk mencoba memperbaiki situasi antara Bu Eni antara Bu Eni, Vivi dan Natali, ngono to? Antara Bu Eni, Vivi dan Natali dengan mengadakan diskusi dan mengirim email wingkel lo untuk memperbaiki hubungan wingkel kalimatnya pisik. Menyikapi dengan positif dan mendukung dengan alasan menghargai langkah Bu Santi Membuat diskusi karo situasi. Wes kene wae titik tau enggak usah dengan kan mana ya? Tekan Natali titik gitu aja. Wes. Titik. Terus selanjutnya kasus kedua. Kasus 2 slide berikutnya apa dari sisi ini? Berikutnya ya.
Berikutnya. Oh, lagi klik title. Kasus 2. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan nomor kasus satu tadi ya, Mbak? Oh, dicek dulu Bu, ada bawahnya, di bawah bacaan ada. Dicek dulu, nanti nek beda tak. Kasus 2, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti Sepatu. peraturan sekolah. Sepatunya Bapak copot. Lukman, iya, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina berwarna coklat. Terus? Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui, harus berwarna hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain itu tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh. Pak Lukman bersikeras pada peraturan yang berlaku dengan mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Ini penghukum ini ya. Yes. Penghukum sama pemantau. Oh, penghukum dan pemantau. Aku jawabannya tadi penghukum. Ini pemantaunya ketika dia ini, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Warna sepatu gitu nih ya. Gitu. Apa peraturannya? Bapak Lukman. Sepatu harus Bisa nggak sih dua posisi kontrol? Bisa kan ya? Misalnya penghukum, Bisa dong. pemantau. Kan nggak Oh, harus bisa. satu. Ayo. Pembuat Harusnya rasa bersalah sama sama pemantau. Dikasih yang jelaskan apa indikatornya, yaitu Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Sebagai penghukum, pertama, Pak Lukman tidak mau tahu alasan Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan ini. Nah, bersikeras kepada peraturan ini berarti pemantau. Pemantau itu. Oke, berarti ini ya, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina Menstabilkan keadaan dulu. Kenapa kamu memakai seragam yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Yang ditanyain kan sikap posisinya Pak Lukman, Bun. Ya. Bukan siswa. Posisi kontrolnya Pak Lukman itu dia jadi apa dari 5 itu loh? Kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Mbak, kita gak bisa moco ya. Sampai kamu sekolah. Duh, aku sedih aku nek nganggo HP butrek aku. Di depan pintu kelas Bapak Lukman sing penghukum ini di kalimatnya. Menanyakan Sabrina ini ya. Pak Lukman menanyakan Sabrina ini ya. Penghukumi sing yang diambil wingke tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Sabrina jawab sudah mengetahui namun terputus. Nyambung nggak sih iki? Selain itu tidak mengetahui. Hukumannya kan dia nggak boleh pakai sepatu seharian, iya kan? Berarti si Dewe nganu pemantau sih berarti. Iya, pemantau. Pemantau dulu. Langsung iki Pak Lukman iki saya katakan. Tapi hukumannya nyambung nih. Ya, oke. Lah penulis berarti yang keliru. Sebagai Pemantau. Sebagai pemantau. Yaitu ketika Pak Lukman
ketika Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan ini. Enggak ning dhuwur ya, Mbak, sing anu kae. Penghukum. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Itu Oke. kayaknya yang Iya, iya. awalnya indikator sebagai pemantau. Siap. Fokus sama peraturannya kan. Iya, Itu. ya. Ketika Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Terus sebagai penghukum, yaitu ini benar apa enggak? Heeh. Kok gak kena tak delok ya ini Mbak Super. Gak Sama. koyong. Kok nggak bisa nampak gimana Bun? Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah bener ini. Iya. Sing namun Pak Lukman tidak mau tahu tuh. Oke, ya, oke. Sing bawah iki masuk enggak? Yang Namun Pak mana? Lukman tidak mau tahu, tidak. Kamu telah melanggar peraturan sekolah, tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah. Kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot Iya. sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Lihat. Tapi apa hanya pemantau kali Mbak ya? Soalnya nek penghukum ini tidak mau tahu alasannya dan hukumannya itu nggak nyambung sama kesalahannya anak, ya kan? Nek wi rada nyambung hukumannya. Lebih Pak Sopo jenenge, Pak Lukman ini lebih kepada peraturannya gitu loh. Berarti yang menghukumnya wi gak usah ya Mbak, mantau tok kali. Karena di situ Nah, sudah menurut ada aku dia juga mantau, juga penghukum menurut aku dari kasus ini. Masa, Tapi nek penghukum itu biasanya dia tuh fokus sama ini, fokus sama hukumannya. Dia enggak. Oh iya ya. Ini kan diutamakan peraturannya ya. Pak Lukman kan bersikeras dengan peraturan. Ya. Hukumannya pun ibaratnya ini loh, apa jenis konsekuensinya kan dia akhirnya nggak boleh pakai sepatu seharian. Kan cek nyambung. Nek penghukum kan biasanya nggak nyambung. Yang dihukum sama kesalahannya itu nggak nyambung. Ya, misalnya lari. Terlambat kon lari. Tidak belajar, tidak usah ikut belajar gitu. Nah. Oke, kita ke berarti ini satu udah ya nomor satu. Pemantau tok kayaknya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi Mbak Super, sing jawabanmu engke, sing apa engke? Ya sudah bla bla bla. Wingke elokno ndure pemantau wingke. Wi kan indikator yang lain toh. Oke. Sepatu berarti ini dan tetap bersikeras dan Pak Lukman tetap bersikeras. Sip. Oke. Kita ngono kita dan tetap bersikeras pada peraturan berlaku dan mengatakan ya sudah. Oke, kita lanjutkan yang kedua berarti. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Yang pertama. Jam berapa masuk sekolah? Menanyakan alasannya, menstabilkan. Ya. Kan dia tidak identitas. Oke. Yang sepatu. Sudah. Ya. Gimana? Apa seragam sepatu warna kita? Ya, betul lah seperti itu. Nah, apa ketentuan sepatu di sekolah kita, warna sepatu di sekolah kita? Apa seragam sepatu? Apa seragam? Warna sepatu. Warna sepatu. Apa ketentuan? Dia kasih ketentuan, Mbak Super. Jadi kan kayak sudah ada peraturannya gitu loh. Sudah ditentukan gitu kan?
Apa ketentuan seragam warna sepatu sekolah kita? Ngono kah? Mm-mm. Ya. Oke, terus Terus wingi kan datangnya terburu-buru. alasannya kok ya alasannya ya. Hmm. Kenapa kok sepatunya bisa salah warnanya? Wingi apa? Piye pertanyaan? Mengapa Mengapa sepatumu salah warna? Mengapa kamu salah warna sepatu? Mengapa terburu-buru? Kan jawabnya terus ini, misalnya sama tekok neng aku. mengapa sepatumu Kenapa sepatumu beda? Karena saya terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Karena kesiangan. mengapa sepatu yang kamu pakai Warnanya beda. Salah, ses- bukan beda. tidak sesuai ketentuan? Ya, atau warnanya salah. Kan jelas salah toh, wong kudu nireng dadi coklat. Mengapa sepatu yang kamu pakai warnanya salah? Hah? Iya, kan nyambung. Apa? Aku teko, apa ketentuan seragam warna sepatu sekolah kita? Hitam, Pak. Lah terus Nah, ngopo pengen nganggo Mengapa coklat? kamu pakai warna sepatu yang kamu pakai warnanya berbeda? Mm-mm. Bukan hitam. Ya berbeda lah ya wes. Berbeda. Ya. Karena buru-buru salah ambil sepatu. Kenapa kamu bisa terburu-buru sehingga salah mengambil sepatu? Jawabannya apa, Wingo? Ya karena bangun kesiangan. Lah kenapa kok bisa bangun kesiangan? Karena tidak menyalakan alarm. Lah kenapa kok tidak menyalakan alarm? Lupa. Terus baru kuwi kira-kira kalau kamu lupa menyalakan alarm, siapa? Adakah orang di sekitarmu yang bisa membantumu bangun lebih awal atau bagaimana? Gitu kan? Kenapa kamu terburu-buru dan Komputer nyala. salah memakai warna sepatu, nggih? Kok kata-katanya Kak oke diganti. Terus karena kesiangan. Kenapa? Kenapa bisa bangun kesiangan? Bisa bangun kesiangan karena lupa menyalakan alarm. Apakah di kamu? Apakah di rumahmu, Nay? Apakah di rumahmu ada orang lain? Ada orang lain yang bisa membangunkanmu. Yang bisa membangunkanmu. Ya. Tidak kesiangan ngono ya? Ya, bisa. Tidak kesiangan. Terus ya terus kan jawab atau ada misalnya ibu saya, kakak saya, apa adik saya. Terus bablasan. Udah gini aja. Ada. Satu langkah lagi, dia mau sembahin apa? Jadi maksudnya setelah ini, apakah di rumahmu ada orang lain yang bisa membangunkanmu agar tidak kesiangan? Ada, Bu. Berarti bagaimana ya harus yang kamu lakukan? Ngono. Lalu apa ya? Lalu ya. Lalu bagaimana? Mbak, pertanyaannya apa kuwi to, Mbak? Lalu bagaimana? Lalu apa? Ini masih buat pertanyaan, Bu. Pertanyaan seperti apa yang diajukan ke Sabrina? Lalu apa yang seharusnya kamu lakukan untuk memperbaiki
Ini loh. Lalu apa yang Apakah di rumahmu ada orang lain yang bisa memainkanmu agar tidak kesayangan? Ada, kakak Yes. saya. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Apa agar Tidur tidak bangun awal. kesiangan lagi? Tidur lebih Hmm. awal. ya ngono. Apa yang seharusnya Kamu lakukan. akan apa kamu Kamu aja. lakukan Kamu lakukan biar tidak agar bangun Supaya kesiangan. tidak bangun kesiangan. bangun kesiangan? Kesiangan lagi. Mm-mm. Wes, Supaya. ya, supaya, yo apa supaya. Supraya. Oke, Kak Popo, mau tak hilangi. Oke. Terus Saya lah kebablasan nah. Sing ini sering kayak pertanyaan nih. Kita- Kira-kira bila tapi Anda bisa adalah apa? Oh, di Kopas kok ngis area di X Popi. itu lagi Klik saya. Nah, yang keluar kode wajib ini. oh. Kira-kira Netral. bila Anda adalah kepala sekolah terserah nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan garis berwarna hitam? Nilai kebajikan apa? Disiplin. Itu lagi salah nih kalau ngomong. Apa? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Oh, tertib. Disiplin positif. Kan masuk toh? Apa Bu? Disiplin positif. Oh, disiplin positif. Maksudnya Gitu. itu loh. Nilai Sik. ini tentang peraturan tadi harus berwarna hitam ini apa? Ngopo kok sepatune kudu werna ireng? Nilai kebajikan apa gitu loh yang mau dituju gitu kan? Maksudnya. Lah karena kan sepatu hitam sudah menjadi peraturan, sudah menjadi keyakinan. Jadi kalau keyakinan itu dikerjakan kan sudah menjadi budaya disiplin. Lah nggih maksudnya itu nilai kebajikannya apa? Kok peraturannya kudu ireng ki lho ngopo ben piye ngoten lho Bu maksudnya. Mungkin apa ben kompak. Bukan Nah, kompak. apa karena keindahan. sepatu hitam itu mudah dicari atau bagaimana tentang warnanya mungkin yang lebih netral untuk semua seragam apa piye. Kan sekarang kan biasanya ya anak-anak itu kan sepatu ireng kan gak kateo seneng ya, mesti kan monoton tidak berwarna gitu kan. Kadang-kadang ya nek sing nglanggar pengen sepatunya warna-warni. Oh, biar seragam. Biar seragam satu Lah nggih warna. maksudnya ilang opo kok kudu seragam ngoten lho maksudnya. Kompak kali ya. Iya, maksudnya apa? Nek adewe cara berpikir ngopo sih kok kudu ireng ngono lho ngopo? Padahal kan sepatu butuh sepatuan ya wis gitu kan. Nah, Apa kok harus Kita kok nenek ngomong hitam? Karena misalkan karena warna yang mudah dicari gitu kali ya. Terus 2 agar tidak mencolok, kan maksudnya kan cah sekolah kan ya. Atau supaya terlihat netral ya kan. Yuki kayak terlihat netral itu kali. Ayo, makanya wing kayak 1. Tidak terlihat mencolok. Tujuannya nganggo ireng ki apa sih ngono lho maksudnya. 1, Mbak, warna yang netral dan mudah ditemukan ngono wae. Padahal sepatu ireng malah angel ya. Oh ya. Yang netral. Warna netral untuk murid. Ya, bisa. Terus
sepatu warna hitam mudah untuk ditemukan. Maksudnya iki golek ning ndi enek sing adol ngono, misale. Mudah ditemukan. Terlihat keren. Ojo keren, resmi. Warna hitam lebih terlihat resmi. Sing nomor 1 mungkin bisa ditambahi tidak mencolok kali Mbak. Kan soalnya nek warna netral tidak mencolok wi kan ya penak disawang ngono lho. Warna yang tidak Iki loh, di mencolok. sini agar tidak diskriminatif. Nah, itu bisa. Warna yang tidak mencolok. Netralnya gak usah mbok ilangi. Warna yang netral untuk murid. Netral Dan tidak diskriminatif. mencolok. Dan Diskriminatif kan nomor 4 aja Bu Rin. Nah, nomor 4. Warna yang netral dan tidak mencolok. Warna hitam mudah ditemukan. Warna hitam terlihat resmi. Yang keempat tadi, agar tidak diskriminatif kata Bu Rini tadi. Agar tidak Apa sih harus dipakai hitam? agar tidak diskriminatif. Yes. Wes kali. Kompak gak ya? Serasi? Bisa. Lah nek berwarna pun yuk nek semuanya sama yuk kompak yuk serasi loh ya. Tidak harus hitam, kalau semua putih semua ya serasi. Lah Oke, nggih makanya. berarti udah. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Tidak dibenarkan karena akan berakibat murid dendam. Langkah yang diambil Pak Lukman. Gak Ini kan- sambok 1, 2, 3 Mbak. Langkah yang diambil Pak Lukman. Gini, langkah yang diambil Pak Lukman tidak dibenarkan karena akan berakibat murid tersebut dendam dan tidak suka dengan guru tersebut. Hal ini dapat memperburuk hubungan antara murid dan guru sehingga lebih baik Pak Lukman mengambil langkah yang lebih konstruktif dan memahami kebutuhan dan perasaan murid. Ya, lanjut. Langkah yang diambil Pak Lukman sebaiknya memahami perasaan murid. Betul, intinya pokoknya memahami kebutuhan dan perasaan murid. Langkah yang diambil Pak Lukman Tidak dibenarkan. Awalnya itu dulu kan tadi. Ya, tidak dibenarkan Karena akan berakibat murid tersebut dendam atau tidak suka dengan guru tersebut. Dendam atau tidak. ini jane dikopikan, dipastikan ngono. Tidak Mbak Berarti karek. Jangan cek pakai HP ya enggak toh? Sudah pakai laptop. Laptop. tidak Nah, suka. Tak kopikan WA-nya Mbak Super. Iya. WA Aku ngetik kok. itu di bawah bawah bocil. HP-nya Jangan siapa? WA web. Udah Tidak. wes kadung ditulis wae. Sudah selesai Lah iya wes. Yang diambil Pak Lukman tidak dibenarkan karena akan berakibat murid tersebut dendam Atau tidak suka Dan tidak suka dengan guru tersebut. berakibat apapun ke? Cek nek tunggal lihat aku ke. Kopi ning WA yo bisa Bun, ning kene tak sambungne ning Di chat ini wae ngopo ne? Chat ning room iki lho. ning room. Chat ini loh, chat. Ini kan di bawah ada pesan, halo. Oke. Ya. Oke. Aku buka yuk biar nih. Gak apa-apa. Oh iya. Buka kabeh sampai masuk angin. Nah, sudah gitu. Nah, gitu loh sayang, Bunda sayang. Oleh gitu Kan ya. karek copy paste. Keandang dari tadi Mbak ini. Listrikku baru nyala. Terus apa meneh? Lah tulisannya beda tak kemas. Gak apa-apa nanti gede neh. Gampang engko diengko awake engko nganune menghias engko wae. Edit neh, engko diedit. Sudah berarti kasus 3 ya? Yap.
Ibu Dani menjelaskan sedang baca Jawa Tengah apa ya? Fajar pasti dia dan apa aja tak cepet. Untuk mas. Sudah? Lanjut kasus 3. Apa kasus 3? Bu Dani. Kasus 3. Oleh penulis mau kleru pantesan. Membuat rasa bersalahkah ini? Kasus 3 itu kita sebagai teman aku mau. Nah, aku kok sebagai pembuat rasa bersalah? Nah, aku ya membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama ibu, loh. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Baik. Ini tak paste di kolom chat. Kasus 3. Betul. Pernah Kamu kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Nah, ini kan Iya, setuju. Niki ada iki loh, sing neng guri ya nek. Ibu Dani pun menjawab dengan gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu Iya, sudah Bu. capek-capek ini mengerjakan, sudah tak tulis di chat. tidak Iya. kasihan. Itu kan membuat orang merasa bersalah, toh Mbak Sup. Bener Merasane aku. Oh iya. Iya rasih. Masa merasane aku toh. Tak ulangi. Pertanyaannya belum tak copy, sebentar tak copy dulu pertanyaannya. Yes. Oke. Ketoke ngono ketoke. Iya gak sih? Oke. Nek sebagai teman itu lebih ke ini. Santai. Ibu-ibu izin sebentar minum ya. Oke. Makan juga boleh. Yang nggak boleh tidur. Iya. Bahaya. Posisi kontrol. Oke, itu tak copy ya yang dari punya Bu Rini ya. Oke. Perlu diparafrasakan lagi tak? Posisi kontrol apa yang Mbak Oleh? Ini so gede loh ini. Tadi kok enggak? Cik mau cik kesel paling. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar membuat orang hal ini. Langsung adalah. Oh, gak apa-apa, gak apa-apa Mbak. Di pertanyaan di. Pokoknya dipakai Posisi kontrol Ya itu net posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah, wes gak apa-apa bisa dipahami. Hal ini terlihat dari kalimat-kalimatnya yang bernada menghukum dan membuat Fajar merasa bersalah seperti. Ya, oke, lanjut pertanyaan bawahnya. Membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Malas-malasan. perhatian. Bisa jadi. Bu Rini, Berarti kamu kesenangan ya. kebebasan, masa kebebasan? Kesenangan apa kebebasan? Kasih sayang. Oh, Ya. kasih sayang. Kasih sayang. Ya, bisa. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dimotivasi, dan kebutuhan untuk diperhatikan. Ya, siap. Copy paste apa lagi? Ya nendang burin ini wis. Oke, tak copy paste nang anu. Nah, nang chat lagi. Enak toh. Malah kira tinggal copy paste seret, tempel seret jadi kurang 10 menit lagi. Sudah? 9 menit. Sudah. Dang Mbak Sup. Kopi Mbak Sup. Kakean kopi ben kembung.
Loh, tadi slide urung tak tambah. Nanti malam di Gomet kita ringkas-ringkas ya, Mbak. Oke. Siap. Dibikin di Canva. Di Boleh. PPT apa di Canva? Boleh. Terserah. Engko nek Menurut di Canva iso dienggo anu. Apa wi? Demonstrasi kontekstual. Kayak. Mbak Super wis tekan ndi sampean? mau tak masukkan ke slide berikutnya ini loh. Enggak, maksudnya demonstrasi kontekstual apa wis tekan koneksi antar materi. Garapku, oh. Heeh. Garapku DK, tapi masih ada yang salah tak cek mau belum sesuai rubrik. Oh. Wis jadi sih dek bengi. Ya, wis dadi kancane malan. Aku arep ndang OTW soalnya. Asik melu. Oke, Neng di. kemana-mana itu tugas lapangan no ini pramuka pulbai. Itu BK sudah, koneksi sudah, jurnal sudah, tinggal ngapain. Yes, mantap. Mantap. Lanjut. Panutan. Nah, Lanjut. tinggal poli, nanti tinggal poli. Modul 2 udah bisa dikerjakan loh. Iya. Se. Se- Iya, se. Lah karek gawe video drama skenario. Oke, bila Yang mana ini Ibu Dani yang mengambil ini. posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? tak teko. Pemantau. Pemantau itu Kenapa? yang peraturannya. Mengidentifikasi perilaku De Fajar. Gimana Bu? Kopi paste. Tak kopi. Yes. Teh mawon kula Bu, kula mboten doyan kopi. Lah oke iki piye? Engko di nganu ya. Di Nanti tinggal ngedit. Lah kok sampai H? kok ha? Saya- Handi toh? Sampai H aja. Hah? Konsekuensi yang apa? Oh, belum muncul semua. Iya, iki lho, Mbak. Mengambil posisi pemantau, dia akan melakukan atau mengatakan beberapa hal. Ini mengidentifikasi perilaku Fajar. Mengidentifikasi perilaku Fajar tidak memperhatikan pelajaran yang tidak iki. Contohnya kan iki. Terus mengajukan Yang- pertanyaan. Ini loh, sampai konsekuensi yang H ini apa? Saya gitu, Yang Mbak. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang H? Gitu, Mbak. Lanjut. Kok Kepotong Bun jenengan itu ngopinya. enggak kan awit itu? Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, dia akan Bawah, melakukan langsung Bawahnya Langsung Bun, pertanyaan. bawahnya pertanyaan Bun. aja. Apakah itu loh? apakah kamu sudah mengerti konsekuensi Yang itu loh. sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila tidak menyelesaikan tugas. Ayo tempel Bu. Ya. Konsekuensi yang harus Tak ketik ya, dikit toh. Ya, Yang harus dilakukan. konsekuensi yang harus dilakukan Apabila apa enggak? yang harus sim. Tak ketik kok guys ya. Jim, nas, ping, titik. Yang harus dilakukan apabila tidak menyelesaikan tugas. Oke, sudah. Mana lagi sing korup? Isore apa? Isore iya itu iki apa ini? Anti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugasmu yang Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugasmu yang belum selesai. Nanti. Ini masuk yang mana ini? Saya. Kok kena ya? Tadi juga kena ya? Ini masuk yang menginformasikan konsekuensi. Oh, berarti gak enak ini. Oh iya, Masuk juga nggak apa-apa.
Ini kah? Apabila Anda Mm-mm. Terus Mbak, wes tak kopine ulang ya. udah tak copy. Aduh, salah. Bro. Apa, Mbak? Mbak tutup. Baru buka slide baru. Uh. Kontrol N ini so jadi slide baru loh ternyata. Ya, new. Oh, Control iya. new. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk masa. Bila Ibu Dani mengambil posisi apa yang akan dilakukan dikatakan oleh pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Sampai pertanyaan aja atau sampai di bawahnya itu nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugasmu yang belum selesai. Mengharapkan perubahan. Saya tunggu kamu menyelesaikan tugasmu. Udah tak copy baru lagi, Mbak. Komplit. Mana, Bu? Sama. Mana? Loh, Nah, ngirim kemana? kok chatting? Nggak ada ya. Hah? Oh, Kepotong. ini copy baru lagi. Kok kepotong lagi toh? Oke, Wes nggak lah, apa-apa. Bu. Lanjut pertanyaan yang Apabila yang Anda ketiga. Yang terakhir, apabila Anda kepala sekolah, Siap. pelajar dan Di mengetahui sekolah ini pelajar. bagaimana tindak lanjut Anda? Ya, iki nggak mau. Lagi ini nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugasmu ini mungkin. Mencari tahu latar belakang dan alasan. Oh, copy paste Bun, nek banyak. Oh iya, oke. alasan kenapa Fajar begitu. Fajar sad boy. Kok ya jenenge Fajar ngono? Nah, iya. 2 menit lagi nih. Betul loh. 1 menit 15.59 no wisan. Berarti yang kasus 4 nggak selesai nih. Gak apa-apa, lanjut di room lain. Oke. Paste. Yuk, sudah. Mencari latar belakang dan alasan. Melakukan kunjungan rumah. Melakukan kunjungan rumah. Nah, ini sudah membantu. Masa aneh anda nih. Makanya andanya diganti. Mencari tahu Latar belakang dan alasan. Saya. alasan tindakan Fajar ini tahu? Yo, Mencari tahu. andane wi lho Mbak diganti. Apa akannya diilangi? Ini. Mencari, wi diulangi. Mencari tahu latar Ganti belakang. saya, no. Ganti saya akan mencari tahu lapor. Apa gak sah anu wae? Kok sing jelasnya sing anu wae, sing jelasnya sing presentasi besok. Kibutnya mencari tahu latar belakang dan alasan, melakukan kunjungan rumah, memfasilitasi bimbingan dan konseling, melakukan komunikasi yang baik itu aja. Ya, bisa. Oke, ini berarti hal pentingnya dihapus ya. Ya. Digawe anu berarti poin-poin, Mbak. Ya. Melakukan kunjungan rumah. Melakukan kunjungan rumah. Kemudian nomor 3, memfasilitasi bimbingan dan konseling. Teko ngisor, teko bantuan hilang Mbak Wi, kabeh Wi. Ya. Kemudian yang 4, melakukan komunikasi yang baik. Memfasilitasi bimbingan dan konseling. Konseling. Terus, tadi yang terakhir?
Melakukan komunikasi yang baik. Baik, kasus 4. Kasus 4, oke. Langsung jawab pertanyaan ya, posisi kontrol apa yang telah dilakukan Bu Suti? Ya no, kasus. Kasus 4. Kasus. Menstabilkan identitas, membuat kesalahan manusia, mengajukan pertanyaan. Kalem-kalem. Setel kendung. Telat dikit nggak apa-apa Pak BP. Kita belum diusir dari room ini kan? Oh iya belum diusir. Berarti masih aman. Pak, Kasih tinggal lebih 2 menit Pak BP. 2 menit lagi Pak BP, 3 pertanyaan ini selesai. Tak pasta ya, sudah ya. Oke. Izin ke kamar mandi ya guys. Ya. Posisi kontrolnya sebagai manajer. Mana belum masuk copy pastenya Bu? Hmm? Belum masuk copy pastenya. Masa orang masuk? Saya. Iki loh Bu, sekolah Ibu Suti. Oh iya. Iya, posisi kontrol Sebagai manajer. Sebagai manajer adalah yang dilakukan menstabilkan identitas, membuat kesalahan manusia, mengajukan pertanyaan, menguatkan anto. Dulu. Tinggi. Kok ning duran adoimen ya apaan ini maksudnya? Piye? Aku ngopi pasta kok ning duran. Oh, di sini. Kak ini. Salah. Bu Parni kok di jawaban ini tak copy di Word, nanti tak ke PDF tak kirim jenengan ya. Tak Oh, kirim WA, kirim WA. tak file tak kirim jenengan nanti. Langsung dipesan aja nggak apa-apa, pesan WhatsApp. Iya. Saya tahu ini kok nggak bisa masuk ya. Saya penasaran ya. Ini kok di sini nih ngapain ini? Kok nggak bisa dipaste sih? Apa-apa? Mau tak paste kok nggak bisa? Dan tengah. Masih di sini kenapa tuh ini? Oke, Pak. Busuk kan? Anu loh. Wes bisa. Wih, ketoknya ke paste jenengan nih. Lah iya ke pastenya kok tak paste kok malah di atas. Kenapa? Adik-adik 5 menit lagi kita kembali ke main room ya. Nggih, Pak. Siap, Siap. Bapak. Nggih. Di sini aja dulu. Loh, tetap di atas sih, kok aneh ya? Alah, engko ae, Mbak. Wae dia terekam. Jaja tak kopikan. Malah munyer. Tekon di. Terus tak anu sih.
Itu pertanyaan pertama udah dijawab itu sama Bu Rini itu. Sudah tak jawab semua, saya pertanyaan ketiga. Yang ketiga udah. Sudah, kedua sudah. Tak kirim kemana ini tak file? WhatsApp ya, WhatsApp ya. Langsung pesan aja Oke, Bu. oke, oke. WhatsApp coba. Oke. Maksud gitu ya? Langsung aja nomor 1 urutkan gitu aja. Oke. Wis berarti ki. Kok karek ngedit-ngedit Mbak, karek anu. Karek ambil yang poin-poin. Nanti belum masuk Om Bun. Alah, sabar. Tapi aku kok penasaran ya, ini kok nggak bisa. Ada yang aneh tuh, kenapa ini? Sudah Mbak Super? Oke, saya cek dulu. Sudah ya? Karek ngopi neng PPT ini. Oke. Apa Oh, nanti ini yang kasus dari atas tadi ya? kita perbaiki lagi nanti ya? Oh, ini malah semuanya, Bun. Hah? Iya, sudah kompletasan. Saya Fajar. Posisi kontrol yang tadi praktekkan kepala sekolah khususnya adalah sebagai manajer. Pertanyaannya bingung tadi. Nanti kalau posisi kontrol sebagai manajer kita ambil cuma menstabilkan identitas, membuat kesalahan manusia, mengajukan pertanyaan. Itu semua ini? Iya, kita ambil poin-poinnya nanti yang menjabarkan yang present besok. Oh. Menstabilkan identitas tuh yang bagaimana toh gitu kan nanti dengan ngono lho Mbak. Ya toh. Walah, berarti tadi saya keliru ngopinya. Kita ambil yang poin-poin saja. Gak apa-apa kok digarap nah. Sing kedua berarti jawabannya poin. Yang kedua kan dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan. Oke. Ya kan? Nah, ini berarti kan sama Dino dikuatkan oleh Bu Suti dengan menstabilkan datanya, memahami kesalahan manusiawi, mengajukan pertanyaan, memvalidasi tindakan yang salah. Sedangkan Anto dikuatkan oleh Bu Suti dengan sama menstabilkan identitas, mengajukan pertanyaan dan memvalidasi yang salah. Tetapi uraiannya yang beda, cuma mungkin sama-sama menstabilkan identitas, tapi kalau dengan Anto itu dengan menenangkan keduanya terutama Dino. Kemudian dengan mengatakan, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Hal ini membantu Dino merasa diperhatikan dan dipahami. Yes, waktu habis. Ayo, out. Mesti anu. Mesti kode. Ini sudah lebih 10. Oke. Ini nanti masuk neng link manroom ya, neng manroom ya? Iya. Tadi manroom. Aku penasaran ini gak bisa tak copy paste nyapo. Nanti tak copy ini nanti nek nu. Tak stop share screen dulu nek nu ya. Kita lanjutkan nanti. Nanti sih. Oke, saya stop share screen dulu. Mbak, ini udah keluar tak? Oke, saya stop ya Bu ya. Kita kembali ke main room.